Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Arzalia Citra dengan NIM 2057101 dan teman saya Mita Rahayu dengan NIM 2057106 dan Tasa Marsanda dengan NIM 2057115. Kami dari program studi Tadris Matematika semester 4. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang metode penelitian campuran atau dikenal dengan mixed method. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang dosen pengampunya Ibu Irni Latifah Irsal MPD. Untuk penjelasannya silakan simak video berikut ini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian penelitian mixed method. Menurut Abbas tahun 2010, mixed method penelitian adalah metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi, seperti dalam tahap pengumpulan data. Dan kajian model campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian. Sedangkan menurut Creswell tahun 2014, mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dari berbagai definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa mixed method penelitian adalah penelitian yang memadukan atau mengkombinasikan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua yaitu konsep dan landasan mixed method. Mixed method research adalah suatu desain penelitian yang didasari asumsi seperti halnya metode inquiry. Metode ini memberikan asumsi bahwa dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk tentang cara pengumpulan dan menganalisis data, serta perpaduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Mixed Method Research berfokus pada pengumpulan dan analisis data, serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif, baik dalam single study atau penelitian tunggal, maupun series study atau penelitian berseri. Munculnya penelitian mixed methods karena adanya kelemahan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun kelebihan dari penelitian mixed methods yang pertama yaitu mixed method research menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Karena peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif dan kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Kemudian yang kedua yaitu mixed methods research dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga yaitu mixed method research mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Keempat yaitu mixed methods research mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Kemudian yang kelima yaitu mixed methods research itu praktis karena peneliti memiliki keluasan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi atau kegunaan dari mixed methods ini. Metode penelitian campuran kualitatif kuantitatif atau mixed methods research adalah sebuah metode yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan metode penelitian campuran ini adalah untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif atau dengan pendekatan kualitatif saja. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menangani tingkatan yang berbeda dalam satu sistem. Temuan dari setiap tingkatan dipadukan untuk merumuskan interpretasi menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian di mixed method ini adalah pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian di dalam mixed method ini yaitu yang pertama, hanya bertuju untuk mengidentifikasi, mengukur, menimbang kejadian atau gejala yang telah terjadi dengan mengabaikan proses dan makna kejadiannya. Sedangkan fokus kedua yaitu akan menelusuri kejadian atau gejala itu sejak sebelum, sedang, dan sesudah kejadian atau gejala itu terjadi. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Menurut Sugiono, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel
Sedangkan Margono menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area atau cluster sampling. Dan non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Oke, selanjutnya adalah prosedur analisis mixed method. Ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam merancang prosedur-prosedur mixed method ini, yaitu yang pertama adalah timing atau waktu. Peneliti harus mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan data kualitatif dan kuantitatifnya. Yang kedua adalah weighting atau bobot. Bobot yang dimaksud dalam merancang prosedur mixed method ini adalah prioritas yang diberikan antara metode kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga adalah mixing atau pencampuran. Mencampur atau mixing berarti bahwa data kualitatif dan kuantitatif benar-benar dileburkan dalam satu end of continuum. Dijaga keterpisahannya dalam end of continuum yang lain atau dikombinasikan dengan beberapa cara. Materi selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam mixed method, analisis data harus diarahkan pada pertanyaan penelitian. Pada analisis concurrent, data kuantitatif dan data kualitatif ditransformasikan dan dibandingkan. Pada analisis sequential, pelaksanaan analisis data kuantitatif dan data kualitatif dipisah. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data yang digunakan. Instrumen pengumpulan data atau IPD ialah alat yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari objek atau subjek penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang paling tepat adalah observasi partisipan dan interview mendalam. Bila peneliti memutuskan untuk menggunakan paper dan pensil atau instrumen yang tertulis dan dapat diisi sendiri oleh responden dan disiapkan sebelum pelaksanaan pengumpulan data, maka peneliti harus memilih jenis penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu ada sistematika proposal penelitian campuran atau mixed method, yaitu sebagai berikut. Halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, grafik atau diagram jika ada, daftar lampiran jika ada. A. Latar belakang masalah. B. Identifikasi masalah. C. Pembatasan dan rumusan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Kegunaan atau manfaat penelitian. F. Kajian teoretik. G. Langkah-langkah penelitian. H. Metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdapat 1. Pendekatan dan jenis penelitian. 2. Tempat dan waktu penelitian. 3. Data dan sumber data. 4. Teknik pengumpulan data. 5. Instrumen penelitian. 6. Teknik analisis data. 7. Validitas keabsahan data. Selanjutnya ada ketekunan pengamatan. B. Triangulasi. C. Pengecekan teman sejawat melalui diskusi. 8. Penelitian tindakan kelas atau PTK. Dan selanjutnya I. Jadwal penelitian. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.